Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Amanatul Aulia sebagai moderator. Adapun anggota saya ada Nona, Rahmawati, dan Yuliawati. Baik, langsung saja untuk pemateri. Saya akan mempresentasikan yang berjudul Rumor dan Fakta yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Yang pertama, kehamilan. Proses merantai yang berkesinambungan dan terdiri dari ovulasi, pelepasan sel telur, migrasi spermatozoa, dan ovum. Konsepsi dan pertumbuhan zigot, ligasi pada uterus, pembentukan plasenta, dan tumbang hasil konsepsi sampai aterm. Ada macam-macam rumor dan fakta kehamilan, yaitu ibu hamil cepat lapar, bayinya laki-laki. Namun faktanya umurnya ibu hamil mulai merasakan gampang lapar setelah periode morning sickness-nya usai. Yang kedua, ada makan sambal menyebabkan bayi botak. Adapun faktanya, lebat tidaknya rambut bergantung dari genetik orang tuanya. Selanjutnya, rumor yaitu ibu hamil tidak boleh memelihara kucing. Namun faktanya, memelihara kucing diperbolehkan selama kucing yang dipelihara terjaga kebersihannya dan sudah divaksinasi. Selanjutnya, ibu hamil tidak boleh mengecat rambut. Namun faktanya, jarak antara kepala dengan rahim sangat jauh sehingga kecil kemungkinan memengaruhi janin. Selanjutnya, rumor pada akhir kehamilan tidur dengan posisi terlentang lebih nyaman daripada posisi miring. Namun faktanya tidur miring lebih dianjurkan saat akhir kehamilan. Next. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh pemateri yang kedua yaitu Yuliawati. Persalinan, proses pengeluaran hasil konsepsi janin dan urin yang setelah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir dengan bantuan atau tanpa bantuan. Macam-macam rumor dan fakta saat persalinan. Rumor mitos, minum madu dan telur ayam kampung dapat menambah tenaga untuk persalinan. Faktanya, madu mengandung banyak gula dan kalori, demikian juga telur mengandung banyak kalori. Rumor minum minyak kelapa agar memudahkan persalinan. Faktanya, kelancaran persalinan dipengaruhi oleh banyak faktor. Rumor dan mitos, air ketuban yang pecah pertanda Anda akan segera melahirkan. Faktanya, proses persalinan segera dilaksanakan agar bayi tidak terinfeksi bakteri tertunda diikuti oleh kontraksi yang adekuat. Rumor dan mitos, melahirkan sudah pasti sakit. Faktanya, tidak semua proses persalinan sakit. Rumor dan mitos, proses persalinan kedua lebih mudah. Faktanya, persalinan kedua, ketiga, dan seterusnya umumnya berjalan lebih cepat. Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas kira-kira berlangsung selama 6 minggu. Macam-macam rumor nifas, rumor dan mitos setelah melahirkan memakai kain jarik dan tidur dengan kaki lurus. Faktanya, meluruskan kaki supaya aliran darah lancar sehingga tidak terjadi pelebaran pembuluh darah. Rumor dan mitos, air susu yang pertama keluar tidak boleh dibiarkan karena bukan ASI. Faktanya, ASI yang pertama keluar dianjurkan untuk langsung diberikan kepada bayi. Rumor dan mitos, menyusui akan menyulitkan turun beratnya badan. Faktanya, menyusui dapat membakar kalori ibu. Rumor dan mitos, ASI dan susu formula kandungannya sama. Faktanya, kandungan ASI lebih baik daripada susu formula. Macam-macam rumor bayi baru lahir. Yang pertama, rumor atau mitos bayi baru lahir tidak bisa melihat dengan jelas. Faktanya, sejak
Sejak bayi baru lahir sudah bisa melihat dengan jarak pandang antara 20 hingga 30 cm. Rumor bayi usia seminggu sudah boleh diberi makan pisang yang dicampur nasi agar tidak rewel dan tidak nyenyak. Faktanya, usus bayi pada usia seminggu belum mampu mencerna karbohidrat. Rumor kuku bayi tidak boleh dipotong sebelum berumur 40 hari. Faktanya, kuku bayi yang semakin panjang dapat melukai wajah. Rumor bayi mengalami diare tidak boleh diberi ASI. Faktanya, bayi yang diare justru harus tetap diberi ASI karena mengandung 88% air sehingga ia tidak membutuhkan cairan lain. Kesehatan reproduksi. Kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi bebas dari penyakit dan kecacatan. Macam-macam rumor dan fakta kesehatan reproduksi. Yang pertama, rumor haid normal lamanya 1 minggu selama sebulan sekali. Faktanya setiap perempuan memiliki siklus haid yang berbeda. Rumor konsumsi buah nanas saat menstruasi akan menyebabkan darah menstruasi semakin banyak. Faktanya nanas baik dikonsumsi saat menstruasi karena mengandung zat mangan yang dapat mencegah pendarahan berlebihan saat menstruasi. Rumor minum soda saat menstruasi akan menyebabkan menstruasi terhenti. Faktanya, soda dan minum berkafein lain, kopi, teh, atau coklat bukan menyebabkan menstruasi terhenti, namun akan menyebabkan kram menstruasi lebih sakit. Karena kafein yang menyebabkannya. Rumor jerawat dapat dibersihkan dengan mengoleskan darah menstruasi di jerawat tersebut. Faktanya, darah menstruasi justru dapat menyebabkan infeksi jerawat. Cara terbaik yaitu membersihkan jerawat adalah dengan air hangat dan sabun muka. Lalu ada rumor belajar kesehatan reproduksi sama saja mempelajari pornografi. Faktanya pornografi bukanlah sebuah alat edukasi yang benar dalam menyampaikan informasi mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas. Salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dan jalan memberi nasihat perkawinan, pengobatan kemandulan dan penjarangan kehamilan, yaitu kontrasepsi atau KB. Macam-macam rumor dan fakta tentang keluarga berencana atau KB, yaitu KB suntik 3 bulan dapat meningkatkan berat badan. Faktanya, kandungan yang terdapat dalam obat merangsang pengendalian nafsu makan di hipotalamus. Lalu ada rumor tentang KB pil dapat menyebabkan kanker payudara. Namun, faktanya pil KB tidak menyebabkan rusaknya organ dan menimbulkan kanker. Lalu ada KB pil dapat menyebabkan rahim kering sehingga susah hamil. Tapi faktanya kesuburan akan segera kembali jika penggunaan KB pil dihentikan. Rumor tentang pil KB membuat siklus haid tidak teratur. Faktanya pil KB yang mengandung hormon estrogen dapat membantu siklus menstruasi menjadi lebih teratur. Lalu yang terakhir ada rumor tentang pil KB harus diminum di jam yang sama setiap hari. Faktanya, mengonsumsi pil KB pada jam yang sama setiap hari memang sangat disarankan. Namun, untuk mengoptimalkan efektivitasnya dalam mengendalikan kehamilan. Lalu ada kasus dan pembahasan. Contoh kasusnya yaitu seperti seorang ibu hamil datang ke PMB untuk melakukan pemeriksaan rutin. Lalu setelah diperiksa oleh bidan, ibu hamil tersebut bertanya pada bidan mengenai hamil trimester akhir lebih baik tidur telentang dibandingkan tidur miring karena dianjurkan oleh mertuanya. Dan bidan pun menjawab jika hal tersebut tidak dianjurkan. Pertanyaannya, mengapa hal tersebut tidak dianjurkan? Pembahasannya seperti itu, faktanya lebih dianjurkan tidur miring saat trimester akhir dikarenakan saat tidur telentang terdapat pembuluh darah balik yang tertekan sehingga aliran darah tidak lancar. Untuk kesimpulannya, yaitu dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Rumor adalah gunjingan yang berkembang dari mulut ke mulut dan suatu informasi yang sumbernya belum jelas diketahui. Fakta adalah hal yang merupakan kenyataan atau benar-benar terjadi. Segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau keadaan nyata yang terbukti cukup jelas menjadi suatu kenyataan. Ritual atau mitos budaya yang berkaitan dengan kesehatan ibu, bayi, anak, kehamilan, dan masa reproduksi di berbagai daerah yang di dalam masyarakat sederhana kebiasaan hidup dan adat istiadat dibentuk untuk mempertahankan hidup diri sendiri dan kelangsungan hidup suku mereka. Baik, terima kasih dari presentasi kelompok 5. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian dan kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.